depending dulu juaranya. Nggak usah ngebet, nggak usah ambisi mau juara. Oke, kalah lawan Malut United, Persib bisa juara tanpa berlaga pada Senin. Oke, Persib Bandung kemarin tidak bisa mengunci gelar juaranya setelah kalah dari Maluku United. Kalau menurut saya, Persib Bandung, prediksi pada kemarin itu Persib Bandung bisa juara sih. Karena kalau kita lihat statistik, Maluku vs Persib ini tidak terlampau jauh lah. Ya, jadi saya berasumsi kalau Persib Bandung bisa juara di kandang Maluku United. Tapi kenyataannya Maluku United bisa mengalahkan Persib Bandung dan Persib Bandung gagal juara di kandang Maluku United. Saya kaget ya. Semalam penampilan Maluku United itu sangat wah, bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti lah buat Persib Bandung. Dan kita lihat di babak kedua, Persib Bandung tidak bisa melakukan penyerangan sama sekali. Mereka bisa melakukan penyerangan pada saat counter attack. Jadi bola itu hilang dari para pemain Maluku United. Selain itu mereka hanya bisa passing-passing yang menuju ke depan gawang gitu lah. Jarang gitu loh ada peluang kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pertahanan dan defense serta attack-nya Maluku United semalam kita acungi jempol banget lah. Persib nggak bisa berkutik ya. Dan setelah babak pertama, mereka babak pertama sih memang eh, ada perlawanan tapi nggak cukup apik ya. Mereka melakukan nggak passing itu nggak begitu banyak sih. Yang saya lihat cuma direct pass. Tapi passingnya tuh apa ya selalu melambung gitu lah. Langsung ke inti dari penyerangnya kayak gitu. Dan itu pun tidak memakan gol sama sekali. Baik di Persib Bandung dan Maluku United. Dan di babak kedua Persib Bandung ini sepertinya mengambil langkah yang cukup berani ya, yakni tanpa ada long ball. Mereka hanya passing direct pass. Nah, sesama rekan tim sendiri dan itu pun tidak sama sekali membahayakan pertahanan dari Maluku United. Gol dari Maluku United ini juga cukup berkelas ya. Kabar yang cukup unik ya. Persib bisa memastikan diri jadi juara PR Liga 1 musim ini bila Persipaya gagal menang lawan Persik Kediri. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat Persibaya dipastikan tidak bisa mengejar perolehan poin Persib di 3 laga tersisa. Jadi untuk Persibaya match selanjutnya harus menang sih lawan Persik Kediri agar Persib Bandung ini apa ya tidak seenaknya gitu lah langsung juara. Masa boy juara per itu kan juara kan nggak ah, juara terus kan nggak enak dilihat gitu kan ya minimal ada jeda lah gitu loh. Dan ini kabar yang cukup mengejutkan ya dari Persib Bandung main intinya yakni Ciro Alves. Oke, Ciro Alves resmi mengumumkan kalau dia telah pensiun di Persib Bandung. Saya juga belum tahu kemana berlabuhnya Ciro Alves, entah itu di Liga 1 ataupun ke luar negeri. Tapi kalau menurut saya lebih baik ke luar negeri. Kalaupun Ciro Alves masih berminat di Liga 1, baiknya Ciro Alves mencari tim yang benar-benar bisa mengangkat skill mereka, skill dia. Kita bayangkan sendiri, di Persib Bandung dia cukup overpower. Dia bisa mengantarkan Persib ke Asia dan menjadi juara loh di Liga 1. Paling tidak nantinya kalau dia masih di Liga 1, harusnya timnya itu juga ke
Asia agar skillnya itu tetap terasa. Jadi sebelumnya kan Persib bisa ke Asia, artinya di Asia nanti persaingan cukup ketat. Nah, jikalau keluar dari Persib, setidaknya nanti tim berlabuhnya itu juga ke Asia. Agar apa? Persaingan di sini juga bisa gitu loh. Persaingan di Asia juga bisa dilalui oleh Ciro. Jadi tidak sia-sia akan perjuangan dia di Persib Bandung yang bisa mengantarkan ke Asia. Apalagi yang saya dengar-dengar, Ciro Alves ini akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Ya, kabar ini belum fix, tapi cukup gempar di laman Persib. Sangat ramai di laman Persib. Tapi ya nggak tahu karena belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun Pak Erick Thohir. Kalau dari salah satu mereka sudah mengumumkan, baik itu PSSI maupun Erick Thohir, ya it's fine bro, kita harus percaya. Tapi belum ada pengumuman sama sekali dari mereka. Jadi saya hanya bisa ya, melihat dan membaca rumornya. Saya belum bisa memastikan. Persib Bandung, jikalau nanti ke Asia, ya ini pasti ke Asia sih, karena juara Liga 1. Dia akan ketemu tim dari Myanmar, tim dari Thailand, dan tim dari Vietnam. Tiga tim dari negara ini, ya, yang sangat menjadi rival kita adalah tim dari timnas Vietnam. Dari Vietnam, perwakilan tim dari Vietnam, kita harus bisa mengobok-ngobok lah. Jujur saya masih kesel. Saya kesel loh sama Vietnam ini. Pertama, timnas Indonesia ketika berlaga vs Vietnam selalu dicurangi, selalu apa ya, dibuat kewalahan, selalu apa ya, ada saja seorang pemain dari timnas Indonesia yang setelah laga vs Vietnam itu pasti dirawat. Jadi ketika lawan Vietnam, kalau ada tim Indonesia ketemu tim dari Vietnam, kita wajib mengobok lah. Kita wajib memberikan perlawanan yang cukup berarti bagi mereka agar dia tidak semena-mena. Saya masih yakin ya, Vietnam itu masih menganggap dirinya lebih tinggi daripada Indonesia. Iya bro, pasti itu. Karena untuk pengalaman ya, untuk pengalaman di Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia, Vietnam sudah terlebih dahulu dari Indonesia. Dan tim yang pertama kali masuk ke Asia bisa ke empat besar dan masuk ke kualifikasi Piala Dunia, yakni Vietnam. Thailand masih bisa menyusul sih. Tapi hanya bisa di kualifikasi Piala Dunia dan itu pun udah kobok ya. Ya semoga nanti perwakilan dari tim dari Indonesia ini bisa lebih baik lah ya di Asia. Di Asia cukup baik. Dan untuk Persib Bandung terus semangat ya. Karena gelar juara masih ada di depan mata. Ya, pastikan gelar juaramu ketika nanti kamu vs Barito ya pada hari Jumat. Dan nggak usah ambisi karena ini pasti kamu juaranya. Pasti itu karena poinmu sudah terpaut jauh dari Persebaya dan juga Dewa United. Ya mungkin tinggal satu match lagi lah kamu akan menang. Tapi kalau kamu ingin persaingan di Liga 1 ini semakin membara, ya udahlah. Jangan diambil kemenangan, ambil seri ataupun kalah gitu aja lah. Oke, see you next time man. Bye. Salam satu nyali, Wani.